pengumuman ataupun keputusan akhir dari penentuan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, kita akan langsung menyaksikan pengumuman awal puasa Ramadan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Para pemirsa Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 Ditjen Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkan ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkan ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya, itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, ya, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya, hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian,
berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini, yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia, yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda.
untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja. Asal jangan soal akidah saja. Asal jangan soal qot'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah. Yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia. Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional. Dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti, berdusta, ngerumpi, memfitnah, membuat gaduh dan sebagainya. Tangan juga mesti dijaga, dipuasakan. Jangan sampai menulis sesuatu yang bisa mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekin sesama. Marilah puasa paripurna ini kita lakukan. Puasa secara syar'i, dalam arti tidak batal, tetapi juga puasa secara hakiki, artinya memuasakan seluruh tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran, bersatu itu adalah nikmat. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan ke Pak Marwan Dasopo.